Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatus Sakinah, perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya sebagai moderator. Kami di sini akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan kami di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau PKPRI di Kabupaten Bangkalan. Slide pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang di sini, praktek kerja lapangan atau PKL merupakan sebuah metode atau cara pendidikan yang memberikan mahasiswa pengalaman langsung di lembaga BUMN, BUMD, perusahaan swasta, koperasi, atau instansi pemerintah. Melalui PKL, mahasiswa memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan, serta menghubungkan teori dengan praktik dalam dunia usaha. Yang kedua, kegiatan PKL ini adalah implementasi dari kurikulum jurusan Ekonomi Koperasi di STKIP PGRI Bangkalan. PKL ini berfungsi sebagai penghubung antara jurusan dengan koperasi atau sektor usaha terkait, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas lulusan agar sesuai dengan kebutuhan di pasar kerja. Kemudian yang ketiga, penulis memilih untuk melaksanakan PKL di Koperasi Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau sering kita singkat dengan PKPRI di Kabupaten Bangkalan, untuk memperluas wawasan mengenai dunia kerja dan memahami secara langsung aktivitas yang berlangsung di koperasi tersebut. Kemudian slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari adanya praktek kerja lapangan di Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Bangkalan. Jadi yang pertama, praktek kerja lapangan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengenal dan mengetahui secara langsung tentang instansi sebagai salah satu penerapan disiplin dan pengembangan karir. Yang kedua, agar praktek kerja lapangan menjadi media pengaplikasian dari teori yang diperoleh di bangku kuliah ke tempat kerja. Yang ketiga, meningkatkan hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan instansi terkait. Yang keempat, menumbuhkan sikap percaya diri pada mahasiswa dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Baik, selanjutnya yaitu slide yang keempat tentang manfaat dari adanya PKL. Nah, itu ada 3, bagi mahasiswa, bagi lembaga perguruan tinggi, dan bagi tempat praktek kerja lapangan atau yang disingkat PKL. Jadi yang pertama itu manfaatnya bagi mahasiswa mendapatkan keterampilan untuk melaksanakan program kerja pada perusahaan maupun instansi pemerintah, mendapatkan bentuk pengalaman nyata serta permasalahan yang dihadapi di dunia kerja. Kemudian manfaat bagi lembaga perguruan tinggi. Lembaga dapat menjalin kerjasama dengan dunia usaha, lembaga BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan koperasi. Praktek kerja lapangan dapat mempromosikan keberadaan akademik di tengah-tengah dunia kerja. Kemudian yang ketiga itu bagi tempat praktek kerja lapangan atau PKL. Nah, kan kita itu praktek kerja lapangannya ini di koperasi. Jadi manfaatnya dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja lepas yang berwawasan akademik dari praktik kerja lapangan tersebut. Oke, selanjutnya yaitu slide yang kelima, ada sejarah singkat berdirinya koperasi dan keadaan koperasi tersebut sampai saat ini. Nah, koperasi atau Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang disingkat PKPRI Kabupaten Bangkalan didirikan pada tanggal 19 Februari 1960 atas inisiatif dan prakarsa Bupati Kepala Daerah tingkat 2 Bangkalan yang pada waktu itu dijabat oleh Haji Muhammad Nor. Nah, pada waktu berdirinya PKPRI ini menggunakan nama Pusat Koperasi Pegawai Negeri yang disingkat PKPN. Tujuan didirikannya PKPN ini adalah untuk memberi kesejahteraan pada anggota khususnya para pegawai negeri di daerah Kabupaten Bangkalan. PKPN Kabupaten Bangkalan ini telah berbadan hukum pada tanggal 9 November tahun 1968 dengan nomor 1973 garing BH garing Angkarawi 2 garing 12 strip 67.
Baik, saya akan melanjutkan tentang sejarah singkat berdirinya koperasi dan keadaan sampai sekarang. Para pendiri PKPN ini adalah beberapa tokoh masyarakat di Kabupaten Bangkalan pada waktu itu yang terdiri dari 5 orang, yaitu Bapak Raden Dedi Soekarsono, kemudian ada Bapak Abdul Muni, kemudian ada Muhammad Hashim, dan juga ada Pak Hamzi, dan juga ada Normandi. Dalam jangka panjang diharap bisa dibuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten-kabupaten yang lain yang banyak ditempati oleh anggota koperasi PKP RI yang salah satunya di Kabupaten Bangkalan, Madura. Saat ini koperasi PKP RI memiliki 54 cabang unit koperasi. Koperasi PKP RI akan selalu terus berusaha untuk menjadi yang terbaik di tingkat regional maupun nasional. Oleh karena itu, maka PKPRI dan seluruh cabangnya terus melakukan perbaikan secara kesinambungan pada semua bidang, baik manajemen organisasi maupun manajemen usahanya. Selanjutnya, struktur kepemilikan atau struktur organisasi. Susunan struktur organisasi koperasi PKPRI Kabupaten Bangkalan yaitu untuk ketuanya adalah Bapak Dr. Andes Haji Edi Harasadi, Magister Pendidikan. Kemudian sekretaris ialah Bapak Ciptaning Tekad SKM Magister Manajemen. Kemudian bendahara 1 Bapak Mustaqim Sarjana Pendidikan. Kemudian bendahara kedua Bapak Nuzullah Kurfianto Sarjana Ekonomi. Kemudian ada untuk anggota pleno yaitu Bapak Satokit Hendrayono Magister Pendidikan. Baik, selanjutnya itu ada pada bidang usaha. Nah, pada koperasi PKPRI ini ada 4 bidang usaha. Yang pertama itu hotel, yang kedua sewa aula, yang ketiga sewa kios, dan yang keempat ada unit simpan pinjam. Nah, di mana unit simpan pinjam ini hanya untuk anggota di dalam koperasi PKPRI Bangkalan ini. Selanjutnya ada bidang manajemen keuangan atau finansial. Nah, di mana modal yang dimiliki oleh PKPRI Bangkalan ini terdiri dari modal sendiri. Nah, modal sendiri ini ada yang namanya simpanan pokok anggota. Simpanan pokok anggota ini adalah simpanan yang wajib dibayar oleh anggota waktu pertama kali mendaftar sebagai anggota, dan itu wajib. Tidak bisa diambil kecuali anggota keluar dari koperasi. Nah, selanjutnya simpanan wajib anggota. Simpanan wajib anggota ini juga wajib seperti simpanan pokok anggota, tetapi bedanya kalau simpanan wajib ini dibayarnya itu setiap bulannya. Nah, ada juga modal dinas atau hibah. Nah, hibah ini adalah dana yang diperoleh dari luar atau semacam sumbangan. Nah, selanjutnya ada cadangan. Cadangan ini adalah simpanan yang dimiliki oleh PKPRI Bangkalan, seperti yang sudah tercantum dalam neraca komparatif per bulan Desember 2023, di mana rinciannya itu sebagai berikut. Nah, pada modal sendiri ini yang pertama ada simpanan pokok sebanyak 5.400.000 dan ada simpanan wajib sebanyak 2.400.072 dan 357.253 rupiah. Ada simpanan modal donasi atau hibah sebanyak 250.000 dan ada dana cadangan sebanyak 1.357.894.735 rupiah. Nah, di mana totalnya itu sebanyak 3.835.901.988 rupiah. Dari perhitungan sebelumnya, jadi dapat disimpulkan bahwa koperasi PKPRI dengan modal 3.835.900.988 rupiah
Pada tahun 2023, sisa hasil usahanya itu sebanyak 3.115.325.235 rupiah. Nah, sedangkan pada tahun 2022 itu sebanyak 3.751.743 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bidang manajemen pemasaran itu ada dua, menggunakan brosur dan promosi. Pemasaran brosur itu tentang rincian-rincian, seperti rincian tentang tarif sewa hotel, dan juga rincian tentang tarif sewa aula. Aula 1 dan Aula 2. Aula 2 untuk rapat seminar atau diklat. Sedangkan Aula 1 untuk resepsi atau pernikahan. Masing-masing brosur dilengkapi dengan gambar-gambar realisasinya dan kelengkapannya. Sedangkan pemasaran promosi itu ada dua, penjualan tatap muka atau personal selling. Strategi promosi koperasi PKPRI Bangkalan dapat dilakukan melalui pendekatan personal selling yang efektif. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam ekonomi lokal. Dan yang kedua itu meningkatkan langganan. Strategi promosi. Dan yang kedua meningkatkan langganan. Selanjutnya bidang kelembagaan dan organisasi. Perwakilan pengawas. Pendidikan pelatihan untuk perwakilan pengawas ada. Namun tidak semua pengawas melakukan penelitian yang diadakan oleh koperasi untuk anggota koperasi. Rapat anggota dilaksanakan 1 tahun sekali pada pertengahan tahun di bulan April dan Mei, yang diikuti oleh ketua koperasi maupun semua anggota. Selanjutnya sisi dokumentasi. Pertemuan pertama kita disambut oleh Pak Anto. Pertemuan kedua kita melakukan mengerjakan tugas apa yang perlu dikerjakan. Dan pertemuan ketiga, kita observasi setiap tempat. Seperti Aula 1, Aula 2, gedung, hotel, dan juga yang lainnya untuk perlengkapan kita observasi. Dan pertemuan keempat, penutup. Dan pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.